Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo maju, ini mana? Sekarang agak lama ya? Iya. Apa ada yang pulang sudah balik? Enggak. Okay, before we begin our learning today, let's pray based on your belief. Pray, begin. Finish. Okay, I'm gonna call your first name ya, nama tempatnya. Okay, Ali, Amelia, Andika, Andrian, Vina, Eria, Farel, Ica, Muhammad Nafis, Arkan, Alia, Bayu. Ini semua. Ramanda, Riko, Zida, Naufal, Fadil, Dwi, Bagas, Ginta, Anita, Ulfika, Aisyah, Rizky, Jovanka. Ini tuh memang tidak, memang nggak pernah masuk. Kayaknya gitu ya. Apa? Itu yang lain juga enggak. Takutnya nanti pas muncul gitu loh, kan nanti kita makan ya. Miftahul, Pandu, Afika, Rijal, Rahid. Ini bacanya apa ya? Muhammad Afwan. Hampir. Hampir toh. Lah, ini enak oke. Maaf loh ya. Alfian. Oke. Lupa karena belum dilakukan ya. Oke, enak. Iya, mau main game dikit ya, sekarang itu bahasa Jambi ya. Sekarang juga masih bersama ya. Punya kalkulator, sudah ada bayangan. Ada begitunya banyak ya. Sudah ada bayangan kalkulator kayak apa? Posisi saya ada di lantai kosong, lantai yang paling bawah. Lalu saya naik ke satu lantai di atas saya, lantai 2. Kira-kira kalau saya naik satu lantai lagi, saya lantai berapa? 5. Satu lagi? 8. Terus kalau misal saya ada di lantai 3 nih, saya mau naik 2 lantai ke atasnya, lantai berapa? 9. Terus turun lagi 2 lantai? 3. Terus kalau misal saya geser ke ruangan yang paling ujung, 1. Naik 1 lantai lagi? 4. Naik 1 lantai lagi? 7. Saya geser ke ruangan yang paling pojok? 9. Terus turun 2 lantai? 3. Oh sambil dulu ya. Harus tadi aku nak supir ya. Mungkin minggu depan kita pakai kabel keyboard kali ya. Nah, oke. And then kita lanjutkan materi kita. Minggu depan kita syuting ya, sambil penugasan. Waktu tetap sama ya, waktu dan jam hari
Simbol past tense. Pas. Nah, kira-kira aktivitas kejadian atau peristiwa ini terjadi kapan atau dilakukan kapan? Simbol past tense. Masa lalu. Jadi kita akan bahas masa lalu ya. Gak ada masalah kan? Oh enggak. Soalnya kan beberapa waktu lalu saya bahas masa depan, takutnya kalau bahas masa lalu jadi tidak bisa mengkonis gitu ya. Nah, kita akan bahas masa lalu atau masa lampau. Nah, berarti apa sih simbol past tense ini? Nah, jadi merujuk kepada peristiwa kejadian aktivitas yang memang terjadi di masa lampau. Nah, telah selesai, telah berakhir di masa lampau. Jadi apakah masih terkait dengan saat ini? Tidak ada, cuma cerita doang. Karena sesuatu itu memang sudah berakhir, sudah terjadi. Jadi ketika kita ingin menceritakan segala hal kejadian aktivitas yang kita lakukan yang telah selesai, maka kita gunakan simbol past tense. Misal apa sih, kayak kejadian atau misal pagi tadi saja. What time did you get up? In the morning. Pagi tadi, ya. Jumat pagi tadi bangun jam berapa? 6. Oh, 6. Bisa ada 6, ada yang 7. Mungkin ada yang 10, ada yang cuma kan dari bangun misal dari saya. Nah, terus katakanlah setelah itu Anda begitu misal setelah sarapan misal, kan itu udah lama malah ceritakan sekarang. Atau misal siang tadi saat Jumatan dapat nasi juga, bilang nggak sih misal dapat tahu apa nasi apa lagi? Nah, kan itu udah lama, tapi kalian ceritakan sekarang misal. Terus misal katakanlah semalam jam 7 malam buat duduk misal jam 7 semalam. Nah, apa yang kalian lakukan buat duduk? Ada yang sudah ada yang main game, ada yang ke masjid, kan jam 7 sholat isya ya. Misal ada yang makan. Nah, apakah sekarang masih melakukan itu? Enggak. Cuma cerita kok jam 7 kemarin itu aku makan. Ya udah selesai makannya. Misal katakanlah belajar bersama yang dia udah selesai misal. Jadi tidak ada kaitannya sama kejadian saat ini. Udah lama. Terus misal katakanlah hari Minggu yang lalu, misal hari Minggu misal hari Minggu kalian ngapain atau pergi kemana? Piknik atau misal kemana? Kalau saya atau misal katakanlah saat liburan tahun baru libur Natal atau libur Idul Fitri buat duduk misal kalian ngapain? Kalian ceritakan itu maka kalian gunakan simbol past tense. Jadi retailing menceritakan masa lalu masa dulu ya. Biasanya yang paling gampang itu adalah itu ya. Yang biasanya yang paling simpel adalah ketika kalian ingin menceritakan liburan atau weekend. Do you like holiday or weekend? Ada yang suka ada libur atau weekend satu minggu? Oh tidak selalu. Nah, misal liburan atau weekend itu biasanya kan kita sih pergi ya. Nah, mungkin yang mau perubahan kalau kita tetap di rumah ya gitu ya. Ini kita bahas yang suka titik yang rebahan libur ya. Kita bahas yang suka titik. Nah, what is your most favorite place for holiday or vacation? Ada yang punya tempat favorit? Biasanya kalau liburan itu ke pantai ini sebenarnya harus ada pantai misal liburan itu saya harus alam misal. Kalau liburan itu saya harus yang buat alam, misal saya harus shopping, saya harus ke pusat perbelanjaan yang intinya bukan alam misal. Jadi pasti punya favorit ya. Oke, sekira-kira have you ever visited this place misal atau what did you do? Nah, kira-kira pernah nggak kesini? Kalau misal pernah kesini, apa yang kalian lakukan? Nah, what is it? Beach, oke. Kapan terakhir ke pantai? Kapan terakhir? Bukan rencana.
mampir ya. Kalau semuanya senang. Oke, nah buat gitu pasti paling ngapain kalian? Mancing bisa nggak? Bisa. Mancing bisa. Minum es kelapa muda bersama Anda apa dia? Minum apa minum? Makan mie instan biasanya ya bisa dipakai mungkin ada wahana. Jadi kalian ke pantai kalian ceritakan misal katakanlah satu orang ke pantai ngapain aja misal kalian ceritakan kalian gunakan simple past tense. And then what is it? Candi. Where did you go? Pergi kemana? Pergi kemana? Prambanan, Borobudur, dan place tempat lain. Karasan, Cetov, dan sebagainya. Nah, what did you do? Biasanya apa yang kalian lakukan kalau di sini? Foto-foto. Bisa untuk beberapa orang itu buat bos bareng bagi ibadah benar foto-foto benar ya. Terus mungkin ketemu turis biasanya ya. Nah, pernah ketemu turis karena mau ngomong bahasa Indonesia, ternyata kita ini bahasa Indonesia. Atau banyak yang seperti itu ya. Karena ada yang juga nggak mau untuk diajak ngobrol, tapi ada yang malah mintanya bahasa Jawa. Itu juga pernah kejadian. Nah, seperti itu. And then what is it? Monet. Nah, where did you go? Kenapa pergi kemana? Biasanya anak dulu nih suka kemana? What is your most favorite place for heading? Selamat, ada yang pernah? Selamat, terus lagu? What did you do? Biasanya ngapain di sini? Foto-foto. Ada yang camping? Ya, Masak-masak ya. Bisa seperti itu. Jadi kalian ceritakan nih ketika kalian liburan ke gunung misal ya, body juga apa yang kalian lakukan ngapain aja. And then nah ini dia lebih rendah, ibil ya. Nah, when did you go? Kita pergi kemana? Yang mungkin loh ya, kita lebih rendah. Atau mungkin yang mungkin lah ya, yang mungkin daerah kita. Mungkin daerah mana? Sama, misal kira-kira apa yang kalian lakukan selama liburan di sini. Nah, kalian ceritakan, kalian juga gunakan semua password. And then what is it? Waterfall, ayo terjun, where did you go? Pernah pergi kemana? Kok air terjun, pernah pergi kemana saja? Berjuang, and then the other place. Satunya lagi, mall. Ada lagi selain ini? Oke, nah bisa ketika kalian mengunjungi ini nih, buat di misal kayak foto, misal ya, bisa makan sate ya, bisa makan sate, saya apa lagi ya? Ini, karena main air biasanya ya, nah seperti itu. Terus kalian juga gunakan simbol pasan ya, menceritakan. And then what did you do? Nah di sini ya, bukan sawah, tapi kebun teh ya. Atau jam sawah, oh kebun teh di situ ya. Karena di sini kan di belakang, dari sana nggak kelihatan ya. Kebun teh what did you do? Biasanya di sini ngapain? Ketik kan? Ya nggak sih kalau ketik teh, kita coba begini, mungkin ada yang pakai seperti ini. Enggak. Zaman dulu masih kecil ya, sekarang juga masih kecil orangnya. Kan ada ya, misalkan buat orang-orang itu masih satu dua itu kan dapat gitu ya, penting gitu ya. Tapi juga banyak-banyak magnet gitu ya. Nah, misal seperti itu, misal foto-foto, lihat orang foto-foto ya. Nah, misal kelihatannya seperti itu. And then, nah, bukan river. Nah, waduk. Nah, buat duduk biasanya atau where did you go? Pernah pergi kemana? Di orang waduk, ada Gajah Mungkur, terus Sarana, terus mungkin ada sekolah lain ya. Nah, buat duduk bisa ketika di sini ada yang dari naik ya benar makan ikan bakar, terus mancing ya, terus lihat
sebagainya lah ya. Guru lumayan, udah besar guru lumayan. Terus next. Oke, next. Nah, dari Google kenapa aja? Oke, fase dulu. Terus kayak terus daerah Jawa Timur yang baru saja disebutkan Pak mana sekali Pak? Yang baru saja di Renov itu. Nah, itu ya nah. Jawa Timur yang baru saja di Renov itu yang disebutkan. Nah, pokoknya itu bisa bisa di sini melihat pemandangan, foto-foto konsernya ya dan sebagainya. Bisa belajar juga bisa ya. Biasanya ini tuh ditunjuk kalau anak-anak sekolah biasanya ya, anak-anak sosial, sosiologi, antropologi biasanya penelitiannya itu bisa. And then next. Nah, ini museum where did you go? Sekarang itu yang pasti kan belum. What did you do? Foto-foto mesti ya wajib. Nah, foto-foto terus bisa melihat benda-benda sejarah Pajajaran. Nah ini nih, buat teman atau nggak ada buku, where did you go? Oke, bisa terlihat di sini, what did you do? Renang, main air, bisa makan mie. Nah, seperti itu ya. Mainan, langsung pernah kan biasanya ya. Nah, and then apa lagi ya? Nah, ini musmen Pak, pasar malam atau taman hiburan rakyat dari Dugo. Akhir, kok ini anak-anak krispe, berarti itu ngapain biasanya? Jajan, ayo anak berani. Ada yang mancing di sini? Di pasar apa ada yang mancing? Ada yang lukis itu ada. Ada jadi lukis kan? Itu semua itu ya. Nah, itu coba kamu pernah ya. Nah ini. Berarti Tigo, terus kayak Manado, CM, Demak, Papua, disebutkan ya. Buat itu biasanya ngapain di sini? Jalan-jalan, namanya untuk shopping ya, atau misal makan di foodcourtnya, misal naik wahana ya, boleh naik wahana. Nah, misal seperti itu ya, shopping. Kalau nggak ya cuma ambil shopping itu kayak jalan-jalan kalau bisa doang. Kalau aku diskon tinggal. And then, nah berarti apa yang bisa kita simpulkan? Jadi ketika misalnya kita pergi ke beberapa atau ke salah satu tempat wisata yang barusan kita bahas, maka kalian ceritakan dengan Mas Ben. Nah kalian cerita, bulan kemana? Ke mall, ngapain? Beli atau makan buka, ngapain? Misal kemana lagi? Ke pantai, ke candi, kalau saya mau ke danau, ke waduk dan sebagainya. Nah kalian ceritakan dengan simpel Mas Ben. Jadi kalian cerita, cerita apa contoh? Aku dari ini, kapan? Tapi ngomong misal. Terus kita ke sini. Nah, penanda waktunya apa? Jadi penanda waktu yang manfaat kemarin, yesterday morning, afternoon, last night, semalam, last week, last month, last year, misal. Atau beberapa tanggal ini ya, ya, 2 last week mungkin ya, 2 hari yang lalu, 3 days ago, 2 weeks ago, 2 minggu yang lalu, 2 months ago, 2 bulan yang lalu, 1 year ago, setahun yang lalu, atau tahun yang sudah lewat dan misal 2023. Terus tanggal yang sudah berlalu misal Desember, November, Oktober, atau pas eventnya kan peristiwa yang memang dia sudah berlalu misal Natalan tahun baru kemarin dan dibuku. Natalan tahun baru kemarin ini di mana kan? Masih ingat? Di rumah. Terus pas ada apa
itu ya, jadi itu kata ceritanya adalah sifat pasangan ini. Sifat pasangan menggunakan verb 2. Kira-kira sifat present menggunakan verb berapa? Masih ingat nggak? Sifat present 1. Kalau sifat future 1. Kalau present dan past continuous itu verbnya ending apa? Ing. Nah, jadi verb 2 dipakai untuk sifat pasangan. Bisa reguler, bisa irregular. Jadi bisa beraturan, bisa tidak beraturan. Nah ini kita nggak akan bahas karena sudah sempat kan. Jadi kita nanti langsung ke contoh. Jadi kata kerjanya bisa beraturan, bisa tidak. Menggunakan lebih lampau, was dan were. Kalau subjeknya she pakai was, kalau subjeknya you pakainya were. Terus menggunakan helping verb, kata kerja bantu, yaitu did semua subjek. Kalau present kan kemarin kan itu sama das ya. Ketika diri ayu pakai do, si dia pakai das. Nah, kalau untuk yang simple past dan semua subjek, baik ayu di si itu semua pakai do. Ya. Jadi kata kerja bantu nggak bisa diartikan. Ya ada, tapi tidak diambil. Ada tapi tidak diartikan. Kalau saya dikasih, nggak bisa, harus dikasih karena untuk membentuknya harus sampai dalam bahasa Inggris itu butuh kata bantu, harus untuk kata bantu ya, dan harus ya. Kalau nggak dikasih berarti dari simple past tense ya. Terus kita mau sini. Kira-kira tuh nggak regular verb 5 saja, bukan apa? Yang berakhir verb 1 saya sebut satu. Listen, oke. Next. Talk. Invite, eat. Oke, invite, order. Oke. Play. Nah, terus kedua ada kata akan study turun pray ya. Pray. Terus apa lagi ya? Oke, satu. Terus now. Order ya, kau juga bisa kau. Usaha itu adalah regular verb. Jadi endingnya bisa ending atau ed ya. Nah, terus kalau irregular verb dia nggak beraturan, verb satunya saja. Dream ada. Sleep. Verb ya, verb kata kerja, kata yang lain ya. Si ada si sini, no. Verb give, kalau tadi pada sudah habis kan. Kita coba turun. Si lihat. Bring ada juga, bring ada, bring right ada juga ya, dan sebagainya ya. Jadi ada banyak sekali lah. Terus ini nih, apakah persen ada nominal persentasenya ada? Yang ada nominal persentas itu hampir semua kasus pasti punya ya. Nah, intinya bahwa ketika dalam sebuah kalimat tidak menemukan kata kerja, gunakan kata kerja bentuknya to be. Karena kita di simple past maka to be-nya harus to be lampau yaitu was dan were. Aku di sini kemarin. Nah, maka bukan I yesterday tapi I was here yesterday. Kau di sana kemarin bisa, maka ya you are there yesterday ya. Tinggal seperti itu. Jadi ketika nggak ada kata kerja gunakan verb. Ketika ada subjek harus ada kata kerja. Nah, meskipun kata kerjanya bentuk to ya, maka itu posisinya tetap sebagai kata kerja mesti nggak bisa diartikan, tidak bisa diartikan. Nah, terus ini nih kira-kira fill in the blank by using was or were. Was kedua, bertiga, berempat, was ini gabungan sama kalau saudara sekalian, karena sama tulisannya 5, berenam, 7, and itu pasti dia ada dua subjek nih, pasti nanti sama 8, 9, 10, 1,
bus ya, jangan sampai bos. Oke, dua. Ya itu meskipun tunggal, meskipun tunggalnya isinya banyak, tapi dia tetap dihitung tunggal satu kesatuan bus ya. Dia bisa makanan yang nggak ada rasa minuman pasti tunggal bus ya. Empat bus, lima ber ya, enam ber, tujuh delapan ber, sembilan ber, 10 satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Tidak masuk ada bahasa lagi. Mulai agak kompleks ya samsungnya. Satu, bus dua. Bertiga banyak kata gantinya B, maka bertiga sampai bus saja berapa bus kelima berenam bertujuh berdelapan 1
tinggal tambah not saja. Nah, to be sesuai subjek ini akan selalu pakai, tidak akan pernah berubah. Oke, subjek to be-nya harus berusap plus titik-titik selain kata kerja ya. Negatifnya subjek plus buzzword plus not plus non-verb. Nah, interrogatifnya buzzword plus subjek plus non-verb. Nah, misal I was di Jakarta itu di apa tuh di Jakarta 2 hari yang lalu. Apakah sekarang masih di Jakarta? Enggak. Kan 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu mana misal? Kok dicari nggak ada? Oh, di Jakarta. Sekarang baru udah pulang dan ketemu dan diajak cerita kalau 2 hari yang lalu ada di Jakarta. Negatifnya tinggal tambah not I was not in Jakarta today itu. Interrogatifnya was diturunkan was I in Jakarta today. Kalau jawabannya yes no question tinggal ikutin subjek sama pertanyaannya. Kalau yes I was, kalau no I was not. Tinggal mengikuti sebenarnya. Sama halnya kalau yang bawah misal, was she here yesterday, apa dia di sini kemarin? Kalau yes she was, kalau no she was not. Di bawahnya pun sama, was dia manajer langsung, lalu dia manajer kan bisa. Kalau yes she was, kalau no he was not. Jadi jawaban sama pertanyaannya ikutin pertanyaannya. Jawaban selalu ikutin pertanyaan. Nah, murid-murid di perpus kemarin berenang bisa disingkat dalam berenang bisa disingkat bosan. Kalau misal seperti ini, murid-murid di perpus kemarin berarti tidak ditambah not saja yang boleh. Terus interrogatifnya diganti berbalik. Ber ya, bukan ber. Berarti nanti di mana murid-murid loh ya. Sama O bahasa ini bisa beda. O sama O juga beda. God sama, nah misalnya sama apa? God sama God berbeda. Seperti ini. Terus misal, ayo mesti di kafe last night. Misal semalam di mana sih? Oh semalam ada di kafe. Nah maka ya saya pakai nanti tambah not saja. Ya, misal I was not atau I was. Nah, terus itu kartunya tinggal di bos ya, bukan bos, tapi was ya. Terus nah, tinggal seperti ini saja. Present sebenarnya cuma ganti bukti sama keterangan waktu ya. Terus kita kesini nih, bagaimana kalau ini berbentuknya adalah verbal sentence. Apa diri itu kepakai nah? Tadi kan kalau verbal itu ketika kalimat tersebut tidak ada verbal, tidak ada kata kerja. Kalau ini ketika dalam sebuah kalimat kita menemukan kata kerja, maka kita menggunakan verb dua. Kuncinya ada di keterangan waktu. Misal, saya pergi ke Jakarta kemarin. Kemarin berarti lampau, maka kita gunakan verb dua, bukan verb satu. Kata kuncinya ada di waktu. Jadi kalau versi bahasa Indonesianya fokus ke waktu. Kalau waktunya lampau, pasti kita gunakan verb dua. Kalau keterangan waktunya present, pasti kita pakai subjek verb satu. Nah, jadi waktu. Misal kita keterangan waktunya itu kalau versi bahasa Indonesia aku harus jelas dulu. Kalau dia katakanlah misal, kalau dalam bahasa Inggris misal, kata ini saja ya kita hilangkan. I went to Jakarta sudah menunjukkan apa kan? Karena went from dua past tense. Ya, karena sebenarnya tanpa keterangan waktu, verb dua kita mau pakai verb dua masih terlampau sebenarnya. Dan keterangan waktu opsional. Kalau nggak ada itu ya berarti nggak masalah, karena kan sudah menunjukkan tensi. I went to Jakarta berarti kan
berubah. Kita kalau bahasa Inggris ku jadi band, ku jadi Inggris. Oke. Nah, misal kita ambil contoh saya mengendarai mobil baru kemarin. Mengendarai mobil. Drive kan drive. Kemarin berarti langsung kita masih pakai verb mengendarai drive keduanya. Drove. Nah, new car ya. Jadi sifatnya dulu baru benda. Yes, oke. Terus bisa saya naik motor baru semalam oke semalam mau ya right kok satu kok duanya motorcycle jadi seperti itu. Jadi ada sama satu dua tiga ada sama atau turunan kedua satu. Terus bagaimana kalau kita ingin misal membentuk ini positif, negatif, interrogatif. Nah, kalau present memakai do sama does. Kalau past hanya memakai did untuk semua subjek yang simple. Nah, terus kita harus tahu regular sama irregular verb dan turunannya. Karena dalam past itu ada turunan verb dari verb 2 turun ke verb 1. Nah, untuk membentuk positif kita tidak subjek plus verb 2. Subjek verb 2. Terus negatifnya subjek terus diturun. Plus start plus verb 1. Jadi terus jadi verb 1. Terus interrogatifnya did plus subjek plus verb 1 jangan lupa tanda tanya. Misal I played football yesterday. Aku main bola kemarin. Apakah sekarang masih main atau enggak? Main aja kemarin. Nah, saya pikir itu masih kok kayaknya sama dia, cuma kok berdirinya lama, kok mungkin masih pas saya kok tangan boleh nggak jadi kan masih paham ya kayak kelas 9 loh ya. I played football yesterday. Aku bermain sepak bola kemarin. Aku nggak main sepak bola kemarin maka I did turun. I did not turun kok satu dari ini play. Nah, play. I did not play football yesterday. Interrogatifnya did yang turun did I play football yesterday. Nah, jadi dia sudah mewakili lampau maka kembali ke verb 1 bukan verb 2 lagi ya. Masa lampau ketemu lampau kan nggak bisa semua. Sudah diwakili did maka setelah did wajib verb 1. Terus yang bawah I wrote a letter last week. Aku tulis surat minggu lalu. Sekarang tidak tulis aja minggu lalu dan dikirim. Nah, terus negatifnya I did not turun verb 1. Nah, right. Maka I did not write a letter last week. Interrogatifnya pola dibagi balik ya. Did I write a letter last week? Apakah aku menulis surat minggu lalu? Kalau jawabannya ikut yes I did, kalau no I did not. Jadi membentuk apakah dalam bahasa Inggris itu beberapa versi tergantung tenses. Nggak kayak bahasa Indonesia semua akan pakai apakah. Tapi kalau bahasa Inggris nggak bisa apakah itu macam-macam. Langsung soal. Terus did not itu bisa disingkat didn't. Saya tambah di sini aja ya. Did not bisa disingkat bisa aja. Itu bisa di sini. Soal. Mas kalian kayak gini ya.
rumus positif. Simpel-simpel aja ya. Oke. Oke, I did not apa I didn't listen. Oke, turun ke pos 1 tinggal ikutin ya. Tunda musik last night. Oke, interogasinya tinggal dibalikin I listen ya. Tunda musik last night. Kau berjalan menuju kelas kemarin. Oke, you did not tapi you didn't walk biasa ya. To the class. Nah, saya tuh berjalan ke kelas barusan gitu loh. Did you walk ya to the class biasa. Oke, nah. My mom did not atau didn't buy, oke, buy vegetables yang in the market. Oke. Lokasinya juga dibalik. Did my mom buy vegetables yang in the market? Nah, sorry. Jadi kalau bahasa Inggris itu kan kalau dia ke garis merah berarti ada yang apa ya? Nggak salah, error. Terus ini malu ya. Sorry, bukan enggak. Goods ya, goods not. Migrate sama aja. Nah, did not bring, oke. Goods ya, from the, sorry, mungkin objek dari itu ya. Jadi good ya, next ini ya, dua lagi kita ke kamar pasar. Benar-benar mengerjakan wajib bahasa Inggris. The students did not or didn't. Ini kata bantu, berarti tetap butuh vokal. Nah kan yang di atas didn't and subject itu dari kata duduk tidak. Maka di atas kata kerja beneran. Kalau yang did not itu kan kata bantu, bener ada tapi tidak diartikan tidak ada tapi tidak berarti. Ada nggak contoh maksudnya? Tak jelasnya. Oke, terus lokasinya dikasih balikin dari students ya to main this project. So sampai yang agak sulit ya. Biasanya untuk nama tempat, nama bulan, nama hari itu biasanya kapital di mana ya? Nah, oke, the children did not turun. Nah, go to oke, last reading. Tinggal balikin the children go to Aku yang masih bingung. Kalau gini gampang, bis kamu udah soal ya. Yang penting kuncinya hafalkan positif ya. Jadi kalian tinggal ulang negatif atau mungkin interrogatif.
aja baru mengalami ya. Bagaimana kalau fokus sama kita satu kayak kemarin itu kan kita bahas tentang dari aktivitas rutin yang kita lakukan ya dari bangun tidur sampai apa ya kan kemarin kita bahas itu. Nah kita akan sedikit tentang liburan. Kita akan liburan. Misal kalian bisa pakai contoh my holiday, my trip, my adventure terserah ya macam. Terserah apa ini jurnal yang terserah ya intinya liburan. Saya akan pakai ini aja ya. Saya pergi ke Jogja yang gampang. Jangan kali ini jauh banget ya. Jogja aja seperti Jogja. Minggu kemarin saya sampai jalan cerah. Saya bertemu teman-teman saya. Kami pergi ke pantai. Pantainya ramai, ombaknya besar. Jadi kami tidak mandi, tidak tenang aja. Nah, misal seperti ini kan menceritakan pas ke Jogja. Kita menceritakan suasana pas di Jogja itu ngapain. Bagi ke Jogja kemarin sampai di sana jam 9. Cerah banget nih, teman-teman juga di sana kejadian. Terus kita pergi ke pantai, ramai banget loh, banyak gede ya, karena musimnya lagi bagus ya. Jadi terus nggak jadi. Nah, jadi kami tidak berenang terus. Lalu kami harus aku sesekali itu benar ya pernah sering. Nah ini nih terus ini uban bahasa Inggris memaksakan belum tahu. Berarti ini menggunakan jelas. Saya pergi ke Jogja kemarin. Berarti saya buku. Oke ya. Saya pergi ke Jogja minggu kemarin. Itu ya, karena kita posisinya juga lampau, maka kita Jogja, Laswi atau Rasambil terserah ya, tergantung kita mau liburan secara umum atau hari minggunya. Saya sampai jam 10 pagi, pakai berdua at 10 IM aja. Saya cuacanya cerah, cuaca saat liburan. Kok cuaca saat itu kita kan cerita ya, berarti kan cuaca saat itu clear atau bersami clear. Saya bertemu teman-temanku. Nah ini keduanya I met my friends. Kami pergi ke pantai atau kita mengunjungi boleh ya, atau kita pergi ke pantai atau when to the pantainya ramai beach atau kita langsung bisa pakai ya bus pantainya saat itu kan pakai pasir crowd ombaknya besar ombaknya kalau ombak dia pasti cenderungnya biasanya aja maksudnya lebih dari satu gitu. Waves ya, waves were big atau dari bisa ya besar atau menakutkan.
Then lalu kami membeli ekstrak. Di kedua kami membeli C. We bought ya ice cream but okay but ice cream or it not as not it was not sweet. Jujur tidak pernah ngurut. Oh belum, saya balik sih. Kok masih tahu sih ada saya? Astagfirullah. Ibu orang ada itu. Tiba-tiba ya kejadian begitu cepat loh. Saya jujur. Bukan, pantainya masih banyak besar. Jadi kamu tidak mandi saya tak naik CW. Jadi so, nah kita tidak mandi maka negatif verbal past tense. So we did not kembali ya. Astagfirullahaladzim. Antena bukannya besar. Oh ini ya, ini kan. Bukan tuh ya. Saya nggak mengalis dulu ya. Nah seperti itu ya. Jadi ini kombinasinya. Jadi kalau misalnya kayak itu suka mengalami kayak gini, maka hati-hati dalam satu paragraf pas-pas semua. Resim semua jangan dicampur aduk ya. Intinya pasnya itu kayak dengan cerita. Cerita maka semuanya harus pas seperti itu selesai. Terus next kita masih ada perfect ya. Pokoknya tenses yang ada perfectnya masih relate sama past dan present. Jadi itu pasti tenses yang paling akhir dijelaskan. Baru nanti kita spesifik. Tugasnya apa? Pakai program itu dalam tugas. Any question, ada pertanyaan? Ngomong kurang lagi berulang kali ya. Pertanyaan bukan permintaan ya, pertanyaan. Nah seperti itu ya. Jadi hati-hati ya. Penggunaannya jangan takut sama. I think this all is meeting. Thank you very much for your attention. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.